Di sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, ada satu pertanyaan yang selalu muncul seperti gema yang tak pernah benar-benar hilang. Mengapa korupsi seolah menjadi masalah yang terus mengikuti bangsa ini dari masa ke masa? Setiap kali kita membuka berita, mendengar percakapan publik, atau sekedar melihat dinamika sosial politik hari ini, isu korupsi selalu hadir sebagai bayang-bayang yang menandai perjalanan negeri ini. Banyak orang kemudian mencoba menyederhanakan penyebabnya, menyebut bahwa korupsi di Indonesia adalah warisan VOC, sebuah jejak gelap dari masa kolonialisme yang dianggap menular dan mendarah daging hingga sekarang. Namun apakah benar demikian? Atau justru akar persoalannya jauh lebih dalam, berkaitan dengan pola kekuasaan, budaya politik, dan struktur sosial yang sudah terbentuk jauh sebelum VOC menginjakkan kaki di Nusantara. Dalam video ini kita akan menelusuri perjalanan sejarah yang panjang, melihat bagaimana praktik korupsi lahir, berkembang, dan bertahan dari zaman kerajaan, masa monopoli VOC, era tanam paksa, hingga Indonesia modern. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam alur sejarah yang penuh lapisan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu selalu mendapat update ketika video-video seperti ini hadir. Dukungan sederhana dari kamu akan membantu channel ini terus berkembang, menghadirkan konten yang tidak hanya enak ditonton, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang masa lalu dan dampaknya terhadap masa kini. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu, benarkah korupsi di Indonesia adalah warisan VOC? Atau sebenarnya ia terbentuk oleh proses yang lebih kompleks dan lebih panjang dari yang sering kita bayangkan? Sebelum bangsa Eropa datang membawa kapal-kapal besar dan ambisi perdagangan yang tak mengenal batas, Nusantara telah memiliki sistem politik yang terbangun dari kerajaan-kerajaan lokal dengan struktur kekuasaan yang khas. Di masa itu, hubungan antar penguasa dan rakyat berjalan melalui pola patronase, sebuah hubungan timbal balik yang sejatinya sederhana, namun perlahan membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang. Raja atau bangsawan memberi perlindungan dan kekuasaan, sementara rakyat dan pejabat bawahan membalasnya dengan kesetiaan, kerja, dan upeti. Dalam konteks sosial saat itu, pemberian hadiah atau upeti tidak dianggap sebagai tindakan melanggar etika. Ia adalah norma, bagian dari cara masyarakat menjaga hubungan kekuasaan agar tetap stabil. Namun dalam sistem seperti ini, selalu ada peluang bagi individu tertentu untuk memanfaatkan posisinya demi keuntungan pribadi. Ketika kita melihat lebih dekat, tampak jelas bahwa sebelum VOC datang, bibit-bibit praktik yang mirip dengan korupsi modern sudah tumbuh dalam sistem kekuasaan feodal ini. Jabatan seringkali diberikan bukan berdasarkan kemampuan, melainkan hubungan darah atau kedekatan dengan penguasa. Pejabat tingkat bawah bisa saja memungut lebih dari yang diwajibkan dengan dalih adat atau perintah atasan, sementara rakyat tidak punya ruang untuk mempertanyakan atau menolak. Walaupun kita tidak bisa melihat masa itu dengan standar moral hari ini, pola semacam ini menciptakan celah yang dapat berkembang lebih besar ketika kekuatan eksternal seperti VOC memasuki Nusantara. Dengan kata lain, sebelum kolonialisme membangun struktur kekuasaan yang kompleks, tanah subur bagi praktik penyalahgunaan kewenangan sudah ada, meski masih dalam bentuknya lebih sederhana dan terbatas. Inilah pondasi awal yang nantinya akan diperkuat dan diperluas oleh hadirnya VOC. Ketika VOC akhirnya datang ke Nusantara pada awal abad ke-17, mereka tidak hanya membawa senjata, kompas, atau ambisi dagang. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih kuat, sistem ekonomi yang berpusat pada keuntungan semata, tanpa kontrol moral atau pengawasan publik. VOC bukan sekedar perusahaan dagang biasa, mereka adalah salah satu korporasi terbesar dan terkuat di dunia pada masanya, dengan hak istimewa yang bahkan tidak dimiliki oleh banyak negara. Mereka dapat memungut pajak, membangun benteng, mencetak mata uang, hingga mengobarkan perang. Kekuasaan sebesar itu ketika jatuh ke tangan orang-orang yang tidak diawasi, sangat mudah berubah menjadi alat untuk memperkaya diri. Dan itulah yang terjadi. Banyak pejabat VOC mulai membangun jaringan perdagangan pribadi, memanfaatkan fasilitas perusahaan, kapal, dan otoritas resmi untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan kekayaan rempah yang begitu besar,
godaan untuk mengambil sedikit untuk diri sendiri hampir tidak terbendung. Situasi semakin rumit ketika POC berinteraksi dengan para elit lokal. Pejabat POC sadar bahwa mereka tidak bisa menguasai wilayah luas Nusantara sendirian. Mereka membutuhkan bupati, kepala desa, dan bangsawan lokal untuk mengamankan jalur dagang serta mempermudah pengumpulan komoditas. Maka terjadilah simbiosis yang tidak sehat. POC memberikan privilege, hadiah, dan kesempatan bisnis kepada elit pribumi yang bersedia bekerja sama. Sebagai imbalannya, pejabat lokal membantu memperlancar operasi POC, seringkali dengan cara-cara yang merugikan rakyat. Dari sinilah muncul pola korupsi yang jauh lebih sistematis, pengumpulan rempah secara paksa, pemerasan terhadap petani, manipulasi data panen, hingga perdagangan gelap yang dilakukan oleh pejabat POC sendiri. Ironisnya, korupsi internal POC begitu besar dan begitu normal hingga menjadi salah satu faktor runtuhnya perusahaan itu pada tahun 1799. Dengan demikian, POC bukan hanya menyerap pola feodal lokal, tetapi juga memperkuat dan memperluasnya, menjadikannya bagian dari sistem kolonial yang kelak mempengaruhi cara birokrasi bekerja, bahkan hingga setelah Indonesia merdeka. Setelah POC runtuh dan kendali kekuasaan berpindah langsung ke pemerintah kolonial Belanda, banyak orang berharap praktik buruk yang merusak perusahaan itu juga ikut hilang. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Pemerintah kolonial mengambil alih struktur yang ditinggalkan POC dan mengubahnya menjadi sistem yang lebih terorganisir, lebih luas, dan lebih efektif dalam satu hal: mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari tanah jajahan. Pada tahun 1830, sistem tanam paksa atau kultur stelsel diberlakukan, sebuah kebijakan yang pada permukaan terlihat sederhana, tetapi di baliknya menyimpan lapisan eksploitasi yang sangat berat. Petani diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi atau tebu dan menyerahkannya kepada pemerintah. Secara teori, pemerintah kolonial memberi imbalan, tetapi dalam praktiknya, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pejabat pengawas dan elit lokal yang mengendalikan seluruh proses. Para bupati, mandor, dan pejabat lokal mendapat persentase dari hasil panen. Dengan demikian, keberhasilan mereka tidak lagi diukur dari kesejahteraan rakyat, tapi dari seberapa besar setoran yang bisa mereka kumpulkan. Maka pemerasan menjadi sesuatu yang mendekati legal. Para pejabat lokal sering memaksa petani menanam jauh lebih banyak dari kewajiban resmi, mengambil hasil lebih besar dari seharusnya, atau memanipulasi penimbangan demi menambah keuntungan pribadi. Pejabat kolonial Belanda sendiri mengetahui penyimpangan ini, tetapi selama laporan ke Belanda terlihat baik dan pemasukan negeri induk meningkat, mereka memilih diam. Inilah pasti sejarah ketika korupsi tidak hanya dibiarkan, tetapi dijadikan bagian dari mekanisme pemerintahan. Sistem tanam paksa menciptakan generasi baru pejabat, baik pribumi maupun kolonial, yang melihat jabatan sebagai sumber kekayaan, bukan sebagai amanah pelayanan publik. Dampaknya sangat panjang karena pola pikir ini kemudian terbawa hingga masa-masa awal Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa ini tidak hanya mewarisi semangat perjuangan, tetapi juga sistem birokrasi yang rumit dan syarat warisan kolonial. Pemerintahan baru yang dibangun dengan segala keterbatasan sumber daya tidak punya banyak pilihan selain menggunakan aparatur, mekanisme, dan pola administrasi yang ditinggalkan Belanda. Disinilah persoalan menjadi lebih kompleks. Walaupun Indonesia telah merdeka secara politik, struktur kekuasaan yang terbentuk selama berabad-abad tidak dapat hilang begitu saja. Jabatan birokrasi masih dipandang sebagai posisi yang membawa keuntungan ekonomi, bukan sekedar tugas negara. Sistem patronase yang dulunya dipelihara dalam hubungan antara pejabat lokal dan kolonial bertransformasi menjadi jaringan kepentingan baru dalam pemerintahan Indonesia. Dalam situasi ini, praktik korupsi tidak lagi sekedar jejak kolonial, tetapi menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berkembang di negara muda ini. Masuki era Orde Baru, pola tersebut semakin menguat dan berkembang menjadi sistem yang dikenal luas dengan istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang stabil secara politik tetapi sentralistik secara kekuasaan membuka ruang besar bagi elit tertentu untuk memperkaya diri melalui jaringan bisnis.
proyek pemerintah, dan akses terhadap pejabat tinggi, korupsi bukan lagi praktik tersembunyi. Ia menjadi bagian dari mekanisme informal yang mengatur siapa mendapat apa, siapa berkuasa, dan bagaimana ekonomi bergerak. Setelah reformasi 1998, Indonesia memang mengambil langkah besar dengan membentuk lembaga independen seperti KPK, memperkuat hukum, dan membuka ruang publik untuk mengawasi pemerintah. Namun, perubahan struktural besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Warisan kolonial pola feodal dan pembiasaan politik selama puluhan tahun tetap meninggalkan jejak yang sulit dihapus sepenuhnya. Karena itulah, memahami korupsi di Indonesia tidak cukup hanya menuding satu era atau satu sumber. Ia adalah hasil dari proses panjang yang saling berkelidan antara sejarah, kekuasaan, dan pilihan politik kita sendiri sebagai bangsa. Pada akhirnya, ketika kita melihat seluruh perjalanan sejarah yang telah kita telusuri, dari masa kerajaan, kehadiran VOC dengan ambisi dagangnya, era tanam paksa yang mengubah wajah ekonomi Nusantara, hingga Indonesia merdeka dengan tantangannya sendiri, kita mulai tadi bahwa korupsi bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Ia bukan sekedar warisan kolonial yang menempel begitu saja, melainkan hasil pertemuan panjang antara budaya kekuasaan, struktur sosial, dan sistem politik yang terus berkembang selama berabad-abad. Dalam konteks ini, menyebut korupsi di Indonesia sebagai warisan VOC memang ada benarnya, tetapi juga menyederhanakan persoalan, sebab praktik penyalahgunaan kekuasaan sudah tumbuh dalam bentuk-bentuk awal sebelum VOC datang, diperkuat selama masa kolonial, dan kemudian bertahan karena pilihan-pilihan yang dibuat dalam perjalanan sejarah Indonesia modern. Dengan memahami seluruh lapisan ini, kita bisa melihat bahwa korupsi bukan bagian dari identitas bangsa, bukan pula takdir. Ia tidak bisa diubah, melainkan sebuah sistem yang lahir dari proses panjang. Dan karena itu, bisa pula diperbaiki melalui proses panjang yang sama. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan atau memberi pemahaman baru tentang sejarah korupsi di Indonesia, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan konten yang informatif, mendalam, dan bermanfaat bagi banyak orang. Semoga dengan memahami sejarahnya, kita lebih mampu melihat tantangan masa kini dengan perspektif yang lebih jernih, dan pada akhirnya berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih kuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.